Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Welcome to our English class. Today is our third meeting. And first of all, I would like to introduce myself. My name is Nur Laili Saada. You can call me Miss Laili. I am your English teacher in this first grade. Okay, last time we studied about pronoun and how to introduce yourself. Okay. And now we are going to continue our study. Let's study the simple present tense. Oke ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Kalian pasti sudah pernah belajar simple present tense di kelas 9 ataupun kelas 8 di SMP. Oke. Now materi pokok kita hari ini yang pertama ada what is tense. Jadi kita mengulas lagi ya apa itu tenses, kemudian type of tense, and then the use of simple present tense and the structure of simple present tense, example of simple present tense, and how to spell the rules for third person singular. Oke ya. Kemudian what is tense? Apa sih tenses itu menurut kalian? Oke ya, tense is a time. Ya, tenses itu adalah keterangan waktu atau kita menggambarkannya dengan menggunakan kata kerja. Ya, oke. Kemudian type of tense. Apa sajakah tipe-tipe tenses yang wajib kita ketahui as a basic of tense? Iya, ada 3. Yang pertama ada present atau waktu yang sekarang. Kemudian past, waktu lampau, kemudian yang terakhir ada future. Ya, nanti masing-masing dari tenses ini akan dibagi menjadi 4 ya. Jadi itu akan kalian pelajari nanti ketika kalian ada di kelas 11. Bahkan sampai kelas 12 pun kita akan tetap menggunakan past, present, dan future. Okay, now we are going to learn about simple present tense. Oke ya. Oke, Miss Leli punya contoh kalimat. Yang pertama, the first, he eats apples every day. Dia makan apel setiap hari. Kemudian, yang kedua, I live in Pokhara. Saya tinggal di Pokhara. And then, Shambhu visits his friends on every Saturdays. Ya, Sambu mengunjungi teman-temannya pada setiap Sabtu. Kemudian yang keempat ada the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Ya, kalian pasti sudah paham, sudah common dengan kalimat-kalimat ini. Jadi inilah contoh kalimat yang akan kita pelajarin. Jadi itu tadi ada 4 contoh kalimat yang merupakan contoh kalimat simple present tense. Untuk penjelasannya, let's check together. Oke ya. Di sini ada the underline words, kata-kata yang digarisbawahi mulai dari kalimat pertama sampai keempat. Yang pertama, he eats. Ya. Eats, dia menggunakan kata kerja bentuk pertama dan dia mendapat imbuhan S karena subjeknya he. Dan kemudian yang kedua, live. Live juga kata kerja pertama. Kenapa tidak mendapat imbuhan S? Karena subjeknya adalah I. Kemudian kalimat ketiga, visit. Visit juga merupakan kata kerja pertama, tapi di sini visit mendapat imbuhan S karena subjeknya adalah Sambu. Kemudian yang keempat, the sun rises. Rises berasal dari kata-kata rise yang dia juga merupakan kata kerja bentuk pertama dan mendapat imbuhan S. Kenapa? Karena subjeknya adalah the sun. So, kita nanti akan membahas juga kenapa setiap subjek ada yang mendapat imbuhan S atau tidak. Oke, let's check. Oke, kita menuju ke penggunaan atau the use of simple present tense. Ya,
Yang pertama, the first to state universal truth. Ya, sudah kita ketahui semua bahwa fungsi dari simple present yang pertama adalah untuk menjelaskan atau untuk menyatakan kebenaran umum. Kebenaran umum, contoh, the earth revolve around the sun. Sudah jelas ya bahwa bumi itu mengelilingi matahari, itu merupakan kebenaran umum. Contoh yang kedua, the sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. Oke, kemudian itu adalah fungsi yang pertama dari simple present tense. Yang kedua, simple present tense is to state scientific fact. Ya, jadi digunakan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran dari ilmu. Contoh, water boils at 100 Celsius. Air mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Contoh yang kedua, magnet menarik besi. Itu dua fungsi dari simple present tense. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu talk about habit or routine. Jadi kita bisa menggunakan simple present tense ketika kita akan menyatakan kebiasaan yang sering kita lakukan. Contoh, I brush my teeth twice a day. Saya menyikat gigi 2 kali sehari. Atau I play football with my friend in the evening. Saya bermain sepak bola dengan teman-teman saya di sore hari. Kemudian contoh yang ketiga ada my father goes to vegetables market on every Saturdays. Ayah saya pergi ke pasar sayuran setiap hari Sabtu. Itu adalah fungsi yang ketiga dari simple present tense. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi yang pertama untuk menyatakan kebenaran umum, yang kedua untuk menyatakan fakta-fakta tentang ilmu pengetahuan, yang ketiga untuk menyatakan kebiasaan yang sering kita lakukan. Oke, next. Kita ke struktur dari simple present tense. So very simple ya, sangat simple. Rumusnya cukup dengan menggunakan subject plus base form atau kata kerja bentuk pertama ya. If the subject is I, you, we, they or any plural form, only base form is used. Jadi ketika kita membuat kalimat simple present, tapi subjeknya hanya I, you, we, they, atau bentuk jamak lain, kita cukup menggunakan kata kerja bentuk pertama tanpa mendapat imbuhan apapun. Ya, contoh, they eat apples daily. Mereka makan apel sehari-hari. Oke. Kemudian rumus yang kedua untuk subjek he, she, it ya. Jadi ini spesial, kalau subjeknya he, she, dan it, maka kata kerja bentuk pertamanya diberi imbuhan s atau es atau ies ya. Atau if the subject is he, she, or it, there is addition of s or es with base form. For the example, he eats apple daily. Sama artinya, tapi subjeknya beda ya. Dia makan apel sehari-hari. Seperti yang sebelumnya. Mereka makan apel sehari-hari. Di sini terlihat bahwa it untuk subjek they, mereka tidak mendapat imbuhan s atau is. Kemudian di sini he eats, he mendapat imbuhan s untuk kata kerjanya. Ya. Next, contoh. I get up early every morning. Nah, untuk I tidak mendapat imbuhan s kata kerjanya. Kemudian we have dinner at 8 o'clock. Ya, karena subjeknya adalah, karena subjeknya adalah plural atau we. Kemudian Rojina plays badminton every morning. Kita lihat di sini bahwa Rojina itu adalah she.
maka kata kerjanya diberi imbuhan S. Jadi Rogina plays, bukan Rogina play. Kemudian contoh yang selanjutnya, she helps her mother in the kitchen. Dia membantu ibunya di dapur. Dia di sini sebagai subjek, maka kata kerja harus diberi imbuhan S. Next, kita menuju ke spelling rules for the third person singular atau aturan bagaimana sih cara kita menambah S atau IS pada kata kerjanya ketika kita menggunakan subjek he, she, it. Perlu digarisbawahi ya bahwa he, she, it itu disebut the third person singular. Oke. The first, verbs ending with SS, CH, SH, X, O. You should add ES. Jadi untuk kata kerja yang berakhiran di huruf SS, CH, SH, X, dan O, maka kita wajib menambahkan ES. For the example, watch, address, was, fix, do. Oke. Ini semua mendapat imbuhan ES. Ya, watch become watches, address become addresses, was become wasses, fix become fixes, do become does. That's the first rule. Okay, next. Verbs ending in a vowel A, I, E, O, U, and then there is Y behind, you should add S. Untuk kata kerja yang berakhiran di vowel A, I, U, E, O, kemudian ada huruf Y di belakangnya, maka kalian wajib menambah S di belakang kata tersebut. Contoh, play. Kita bisa lihat ya, sebelum huruf Y ada huruf A. Kemudian enjoy. Sebelum huruf Y ada huruf O. Kemudian stay, say, and buy. Oke. Maka kita hanya cukup menambahkan huruf S di belakang. So, play become plays, enjoy become enjoys, stay become stays, say become says, buy become buys. Okay, for the next rule, verbs ending in a consonant. Consonant itu berarti selain vowel ya, bisa B, C, D, F, G, and etc. And then there is Y behind. So you should remove Y and add IES. Maksudnya, jika kata kerja berakhiran di huruf konsonan, selain huruf A, I, U, E, O, kemudian ada huruf Y di belakang kata, maka huruf Y-nya dirubah menjadi IES. Contoh, try, study, carry, fly, cry. Oke, so try become tries, jadi Y dirubah menjadi IES. Kemudian study dirubah menjadi studies, carry become carries, fly, flies, cry, cries. And now we go on to time expression with simple present. Jadi kita akan, loh mas. Okay, now we go on to time expression with simple present tense. Ya, ini adalah adverb of time atau keterangan waktu yang kita gunakan ketika kita akan menulis kalimat dalam bentuk simple present. Okay, we use time expression like always, generally, sometimes, every day, usually, every week, every month, and etc. Ya, for the example, I always get up at 6 in the morning. Saya
selalu bangun jam 6 di pagi hari. Kemudian contoh selanjutnya, I generally go to library. Ya, itu adalah time expression atau adverb of time dari simple present tense. Oke? And now let's do the exercise. Oke ya. Di sini ada kata kerja yang ada di dalam bracket. Ada 8 soal. Di situ contohnya misalnya kasih contoh 1 ya. My father bla 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 me some books and pens. Kita sudah tahu tadi bahwa my father itu termasuk the third person singular atau tidak. Ya. Jadi nanti jawabannya contohnya my father bring or brings. Ya. Oke, misalnya kasih 1 contoh. My father brings me some books and pens. Jadi menggunakan brings karena my father adalah the third person singular. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan tentang simple present tense hari ini. So, do your best and then still do your exercises and see you next meeting. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.